kepala desa menjadi kepala kelurahan, gitu. Desa menjadi kelurahan. Kemudian otomatis juga nama perangkat-perangkat yang ada di kelurahan juga semuanya berubah. Contoh misalnya sekretaris desa. Sekretaris desa itu adalah kepala eksekutif tertinggi ya di kelurahan itu menjadi carik. Selamat datang di Kerontang. Sultan bertanya, Anda menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di malam hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Lurah Kalurahan Numurjo. Sebelumnya saya belum kenalan ya nih Pak. Ya, saya Muhammad Ilham Sukron dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Baik, untuk podcast kita hari ini kita akan membahas tentang anggaran dana desa, khususnya yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Sebelumnya sudah ada di depan saya narasumber kita dari Kalurahan Numurjo. Ada Bapak Lurah Kalurahan Numurjo. Monggo Pak, silahkan menyapa teman-teman Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Imam Suhadi, Lurah Kalurahan Numurjo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait dengan pandemi COVID 2019, saya dalam hal ini sebagai Ketua Satgas COVID di Kelurahan, insya Allah ya tahulah beberapa hal yang berkaitan dengan baik itu penggunaan dana desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Yeah. Baik Pak, sebelumnya mungkin kemarin sebelum kita membahas ke topik kita yaitu tentang penanggulangan COVID dengan dana desa. Sebelumnya teman-teman saya itu pada bingung Pak kemarin Pak. Jadi bingungnya itu kan ada tugas juga, disuruh ke kelurahan, suruh tanya ke Pak Lurah atau sekretaris desa. Nah, terus yang disampaikan itu Pak Carik. Nah, Pak Carik pada bingung, Pak Carik niku sinten to? Seperti itu. Nah, itu kan juga arahan dari gubernur ya, Pak. Ya, gubernur tentang penyelarasan namanya itu nomenklatur nggih. Kelembagaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak itu dari mungkin desa jadi kelurahan atau seperti apa? Jadi untuk desa di Lumbungrejo sejak ada instruksi dari gubernur bahwa nomenklatur atau penyebutan itu berubah, itu otomatis semuanya juga berubah. Jadi kita dilantik jadi kepala desa menjadi lurah itu ya kurang lebih bulan November 2020. Jadi dengan adanya perubahan nomenklatur itu, kepala desa menjadi kepala kelurahan, gitu. Desa menjadi kelurahan. Kemudian otomatis juga nama perangkat-perangkat yang ada di kelurahan juga semuanya berubah. Contoh misalnya sekretaris desa. Sekretaris desa itu adalah kepala eksekutif tertinggi ya di kelurahan itu menjadi carik. Kemudian kepala seksi pemerintahan menjadi Pak Jogoboyo. Kemudian kepala seksi pembangunan menjadi Pak Ulu-Ulu. Kepala seksi pelayanan menjadi Pak Kamituwo. Dan bagian keuangan itu Danarto. Kemudian bagian perencanaan itu Pangripto. Kemudian yang masalah tata laksana itu bagian yang dulunya tata usaha. Jadi namanya semuanya berubah. Oke. Jadi teman-teman begitu ya. Jadi dihafalkan kalau mau ke Jogja itu namanya. Jadi diganti namanya agak Jawani gitu nggih. Pak Camat menjadi Pak Panewu. Pak Camat Pak Panewu. Nah, seperti itu.
Nah, terus kalau soal surat menyurat juga itu juga diganti semua Pak, mulai dari Semuanya. KOP. Oke, jadi dari KOP dan apapun yang berhubungan dengan kedinasan semuanya berubah. Oke. Baik. Nah, itu ya sedikit penjelasan buat teman-teman semua, biar teman-teman semua tahu di Jogja ini Jogja apa ya? Istimewa, nggih, istimewa. Baik, kita lanjutkan ke topik utama kita, yaitu tentang dana desa. Nah, pertanyaan yang pertama, untuk dana desa di Kelurahan Lumbung Rejo ini di tahun 2020 itu berapa anggaran yang diterima dan dialokasikan untuk apa saja sebelum adanya COVID? Jadi untuk dana desa yang ditransfer dari pusat itu saya pikir sama ya, nilainya antara 1,2 ya, kurang lebih 1,2 miliar. Kemudian ada aturan 40% itu dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, otomatis angkanya keluar kalau di Lumbung Rejo ini ada 433.682.000 itu dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, itu digunakan untuk apa saja? Itu yang pertama adalah pada bulan Mei sampai dengan bulan Mei, Juni, Juli kita akan memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang sudah ditentukan oleh musyawarah pedukuhan. Jadi jumlahnya di Lumbung Rejo ini yang berhak menerima itu ada 121 penerima. Kalau 121 penerima dikalikan 600.000 per bulan, maka ketemunya untuk 3 bulan itu kita menghabiskan dana sekitar 241 juta sekian. Kemudian untuk yang bulan Agustus sampai bulan Desember, jadi 3 bulan pertama, ini kita habis 217 juta. Kemudian yang bulan Agustus sampai bulan Desember ini nilainya tidak 600 per orang tetapi 300 per orang. Jadi 300.000 per 121 penerima, jumlahnya sekitar 181 juta. Nah, sisanya yang 58 juta itu digunakan untuk operasional penanganan COVID, ya misalnya beli alat kesehatan, beli hazmat, beli alat untuk nyemprot, untuk hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu nilai yang dikeluarkan mengambil dari dana desa. Tetapi real yang diberikan desa untuk masyarakat itu jauh lebih besar karena kita mendorong agar warga masyarakat tidak hanya jaga ke istilahnya, tapi bergotong royong, memanfaatkan semua sumber daya yang ada di tiap pedukuhan untuk peduli, untuk dikeluarkan dalam rangka mengatasi COVID-19. Contoh lah, misalnya saya mendorong ke setiap, misalnya contoh lah, di satu pedukuhan kan mesti ada organisasi-organisasi yang punya duit. Misalnya ada takmir masjid, ada PKK, dan lain sebagainya. Dan seperti contoh di Kerasaan dan di Keromodangsan, kita juga ada yang namanya warung berbagi, gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu adalah bentuk kepedulian kita. Jadi dana dari pemerintah itu sifatnya hanya memicu sebagai trigger, tapi yang paling besar sebenarnya adalah dana yang kita himpun dari masyarakat. Jadi mungkin anggarannya karena COVID ini jadi harus dianggarkan ke COVID ya. Yang lebih urgensi dianggarkan terlebih dahulu. Jadi mestinya anggaran dana desa itu sudah diatur, rigid, berapa bidang, tapi karena ada COVID tiba-tiba otomatis dana-dana yang tadinya dialokasikan untuk, ya semuanya penting, tapi kita skala prioritaskan. Nah, yang bisa ditunda misalnya pembangunan fisik, ya itu kita tindak dulu, kemudian kita alokasikan untuk penanganan COVID yang paling besar. Baik. Nah, mungkin itu untuk pengalokasian dana desa untuk penanggulangan COVID ya, Pak. Untuk tadi sudah jelaskan juga sih secara rinci juga tentang program-program apa yang dicanangkan oleh pemerintah desa Kelurahan Lumbung Rejo ini. Ada banyak sih, ada juga membantu warung tadi, terus warung berbagi dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi dalam penanggulangan COVID-19 di Kelurahan Lumbung Rejo ini? Ya, jadi kita masalah yang paling besar justru pada sikap atau budaya masyarakat yang ada beberapa kelompok yang masih seolah nggak percaya bahwa COVID ini ada, sehingga mereka abai terhadap menjalankan protokol kesehatan.
kemudian orang-orang itu ya secara langsung ataupun tidak langsung ya mempengaruhi kedisiplinan dari warga lain yang sebetulnya sudah hampir percaya dan siap mengikuti protokol, tapi karena ada ya mungkin satu dua yang sering guyon gitu bahwa ini bukan sesuatu hal yang harus kita takuti, sehingga mereka kadang-kadang seperti abai atau nyepelek kayak gitu. Misalnya ya ke pasar nggak pakai masker dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk respon masyarakat tersendiri bagaimana Pak untuk program-program yang dicanangkan oleh Respon. ya, Ya. Satgas Covid? Responnya, jadi masyarakat kita ini juga inilah sebagian ciri khas dari bangsa Indonesia. Mereka katanya kalau Covid ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi kalau urusan bantuan, semuanya maunya dapat bantuan. Ini hebatnya. Jadi kalau ada yang kaya pun maunya juga kalau ditawarin kamu pengen dapat bantuan apa dapat? Mau. Gitu loh. Inilah uniknya bangsa kita. Jadi kalau mereka kaitannya dengan bantuan, walaupun bantuan itu tidak hanya yang dari DD, banyak sekali bantuan-bantuan itu, tapi kayaknya juga masih ada saja satu dua yang merasa loh dia dapat kok saya tidak dapat. Akhirnya intinya mereka protes, maunya semuanya dapat bantuan. Baik. Nah, untuk penyeleksi yang untuk mendapatkan bantuan itu kategorinya bagaimana Pak? Awalnya itu ada kriteria dari Dinas Sosial. Tapi karena untuk masyarakat di Lumburjo khususnya yang harus memenuhi kriterianya di Departemen Sosial itu sudah jarang. Contoh misalnya, rumah tidak pakai lantai dari semen, tidak punya WC, penghasilannya di bawah 500.000. Ya, kemudian tidak punya alat transportasi, tidak pernah makan daging, itu sudah tidak ada. Nah, akhirnya diserahkan kepada masing-masing pedukuhan, silahkan berembuk, disisir, silahkan didata kira-kira warga yang perlu sekali untuk mendapatkan dana desa itu berapa lah. Nama-nama itu kemudian dikumpulkan dalam musyawarah desa. Nah, akhirnya kemudian dirembuk. Kita ada alokasi kurang lebih sekian, itu akan disalurkan kepada siapa. Akhirnya keluar angka 121 nama dari warga sekelurahan Lumburjo. Oke, nonton. Oke. Kalau itu Pak untuk misalkan ini menerima bantuan PKH atau bantuan prakerja itu masih bisa terdaftar di penerima BLT itu. Jadi umum itu sudah menjadi pengertian warga masyarakat yang memperoleh bantuan tidak boleh double. Mereka mau pilih yang mana. Jadi intinya jangan sampai ada double. Kalau sudah dapat dari PKH, ya nggak boleh terima dari DD. Terima dari BLT-nya Kementerian Sosial juga nggak bisa ngambil dari DD. Nanti kalau suatu ketika ketahuan, karena kan terlalu banyaknya data, ya harus siap-siap mengembalikan. Jadi intinya tidak boleh menerima double. Kalau semisal warganya itu biasanya ngejok-jok ke, aku kok dia dapat PKH atau dapat bantuan yang lain, aku kok untuk BLT itu pripun ya, Pak. Suruh milih ya, suruh milih. Kan misalnya orang itu sudah terima PKH, biasanya PKH itu nilainya ya relatif. Kalau mereka lebih besar PKH-nya, mereka mesti tetap ngeboti ke PKH. Tapi begitu PKH-nya itu dianggap misalnya lebih rendah, mereka mesti akan ngejar. Ya memang kan nilainya kita dulu 600, hanya 3 bulan. Tapi sekarang kembali menjadi 300 per bulan per orang, sejumlah 121 nama tadi. Jadi intinya bahwa semua yang berkaitan dengan penggunaan dana desa ini, seleksinya, rembukannya itu memang dirembuk di dalam musyawarah tingkat desa yang itu adalah para pemangku kepentingan. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT, RW, pedukuhan. Jadi insya Allah sudah valid datanya. Ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman. Nah, untuk mungkin anggaran di tahun 2021 ini mungkin udah ada dari pemerintah sudah menjelaskan ke kelurahan ini bagaimana. Gitu. Jadi terkait dengan 2021, karena perkiraan walaupun sudah ditemukan vaksin atau sudah ada vaksin, tapi pandemi ini masih tetap berlangsung, maka kita juga sudah mengantisipasi, mengalokasikan anggaran. Kita mengalokasikan anggaran kurang lebih 450 juta untuk tahun 2021. Alokasinya adalah 300.000 kali 121 penerima manfaat kali 12 bulan.
ditambah dengan untuk operasional dan lain sebagainya 25 juta. Jadi nilainya sekitar 450 juta. Iya. Nah, baik teman-teman semua, karena masalah durasi waktu juga, mungkin podcast ini sudah sampai ke pucuk pembahasan. Jadi pucuk pembahasan atau selesai atau lainnya. Jadi untuk penjelasannya bahwa COVID ini berdampak besar bagi sendi kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia tentunya berharap untuk pandemi COVID ini segera berakhir dan kita dapat melakukan kegiatan normal kembali. Nah, tentunya juga kalau masih COVID juga kita harus selalu menaati protokol yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Citamas Jajar, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Baik, terima kasih kepada Bapak Lurah. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Pak Lurah. Oh ya, jadi terima kasih. Saya mengajak kepada seluruh warga Indonesia, COVID ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Intinya adalah bagaimana kita kembali ke agama kita, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Insya Allah kalau kita menjalankan protokol itu juga bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bapak Lurah. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan waktu kita untuk podcast pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua juga. Selamat menonton di YouTube. Mungkin itu saja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.